naik ke Gunung Slamet, daerah Purwokerto sana. Singkat punya cerita, di dalam perjalanan, karena ada tempat-tempat yang harus saya kunjungi sebelum naik ke Gunung Slamet, saya membutuhkan juru kunci. Nah, untuk mengunjungi tempat itu supaya bisa masuk gitu ya, karena pintunya kan digembok. Nah, kemudian saya disarankan untuk ke rumahnya juru kunci. Di dalam perjalanan menuju rumahnya juru kunci, saya ketemu kembali ke yang masalah tadi. Setelah manekung, setelah semedi, Pak, harusnya apa yang dilakukan teman-teman spiritual dalam kehidupan sehari-hari? Melanjutkan spiritualnya, Mas. Apapun yang sudah dimiliki jangan dijadikan alasan untuk berhenti berspiritual. Nah, kalau berhenti berarti ya berhenti di 4 ini tadi loh. Tetap melanjutkan spiritual. Yang namanya spiritual itu kan setiap saatnya berkembang, Mas. Setiap saatnya berkembang. Nah, perkembangannya kan selalu maju. Katakanlah hari ini spiritual saya tidak menyaksikan apa-apa. Perkembangan spiritual berikutnya belum tentu. Katakannya hari ini spiritual saya gagal, perkembangan berikutnya belum tentu. Nah, kita ditempa melalui ini, Mas. Kita ditempa, para pelaku spiritual itu ditempa melalui ini. Siapa yang tidak bosan, siapa yang tidak berhenti, terus bergerak maju, karena ya ketemu pada akhirnya ketemu. Tapi pada saat orang kemudian terlalu asik, terlalu enjoy bersemedi begitu kan ya, atau mungkin ada yang sampai di hutan bertapa begitu, kalau hanya untuk dirinya sendiri kan ya nggak ada gunanya bagi banyak orang, bagi bangsa begitu. Bagaimana, Pak? Itu juga termasuk terjebak, Mas. Terjebak kan, harta tahta asmara ilmu. Nah, ini dia berarti terjebak di ilmu. Ilmu apa? Ilmu ketenangan jiwa. Nah, dia asik di hal-hal yang mendukung ketenangannya kan. Harusnya tidak begitu ya? Tidak begitu. Harusnya tidak begitu. Mana manusia itu dijebak no Gusti. Ya, iya. Untuk dirinya saja. Iya. Nah, kalau seperti itu, lah terus ngapain saya di sini? Betul. Bisanya saya di sini itu kan karena saya tidak mau terjebak teman itu. Iya. Kalau memang seperti itu, banyak tempat-tempat sunyi yang saya tahu itu banyak. Saya sembunyi, saya naik, selesai. Dan memang itu yang terberat, Mas. Di dalam spiritual itu terberat. Kalau dalam istilah Jawanya itu kan topong rame. Nah, topong rame itu loh, masih ngora sepele, Mas. Topong rame. Karena apa? Karena topong rame itu harus menghadapi sing ono kalane. Jadi walaupun bukan berarti saya sudah tidak punya jengkel, saya sudah tidak punya tersinggung, itu tidak normal, Mas. Saya iya punya marah, punya tersinggung, punya ora enak, tapi saya mampu menetralisir itu toh. Sama. Ya ono kalane ngaceng bareng ono, tapi kan saya mampu. Topong rame itu ya? Namanya topong rame. Uang wis mepet, arek butuh mangan, nah, dari ini luar dari mana? Nah, gitu ya, ini tempaannya, Mas. Ini tempaannya. Tetap berlanjut, tidak berhenti, ketemu, Mas. Jadi ketemu. Bikin tempat, sementara anak kuliah minta uang sampai drop out gitu ya, Pak ya. Nah, sebenarnya itu bukan ujian, Mas. Bukan ujian, bukan, tapi bagian dari dimensi yang harus dilalui itu tadi. Berhenti apa lanjut, gitu. Nyerah apa orang gitu. Tapi endingnya indah ya, Pak. Selama saya sebagai pelaku nggak ada yang nggak indah. Nggak ada yang nggak indah. Nggak ada. Jadi pelajaran untuk semua. Nggak ada yang indah. Pasti indah. Jadi gini loh, Mas, apa namanya, kalau kata-kata awamnya, Mas, janji Tuhan enggak bohong.
saya membuktikan sendiri. Iya. Iya. Cuma ya itu tadi koyok melelahkan, koyok menjenuhkan, seakan-akan asli ini kan perasaan tak. Hanya seakan-akan. Yang namanya seakan-akan kan tidak beneran tuh Mas. Karena seakan-akan. Seolah-olah. Iya seolah-olah. Lah awake dhewe nyerah ning kono lah. Banyak orang nyerah di situ memang. Padahal itu cuma seakan-akan, seolah-olah. Artinya nggak beneran, Mas. Nggak beneran. Saya tadi sempat baca itu kisah itu yang waktu jenengan bikin pasanggerahan, ada saudara-saudara yang butuh uang, sampai ada yang meninggal, anak kuliah itu. Aku batinku, Iya. aku sampai itu sentuh ya baca itu. Aduh. Iya itu. Nah, soalnya nyata itu ya Pak ya. iya dan saya ya itu tadi Mas hampir sama dengan teman-teman saya di luar sana. Hampir nyerah. Hampir nyerah. Yo wis jenenge menungso ngalami koyo ngono. Sapa sih Mas? Iya. Tapi karena saya sudah berulang-ulang kali membuktikan janji Tuhan itu tidak meleset, tidak bohong, saya berusaha bertahan di situ. Saya berusaha bertahan. Pak Web, saya termasuk pribadi juga yang senang kalau ada orang-orang yang pinter apa gitu. Cuman bukan kasekten, saya senangnya yang kebatinan. Kalau itu di mana tak kewajar di mana-mana. Itu karena memang hobi aja Pak Web. Nah, dari sekian banyak orang yang saya temui itu, yang saya jadikan pegangan Pak Web, ketika kemudian kita tidak berguru kepada manusia Pak Web, berguru kepada guru yang bagus tulus tanpa cacat, dan itu saya maknai sebagai sedulur sejati yang ada di dalam diri kita. Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya mekanisme atau cara untuk membangkitkan potensi sedulur 4 kali mau pancer itu dalam diri manusia Pak? Ya. Ini rata tahu penjelasannya, enggak apa-apa Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini. Sik. Kopi dulu. Bisa dikatakan 95%, ya, bisa dikatakan 95% pengetahuan saya itu tidak saya dapatkan dari guru wujud, ya, tapi dari perjalanan menelusuri bersahabat dengan alam semesta. Itu 95%-nya seperti itu. Nah, awalnya saya bosan. Setelah seperti yang sudah saya uraikan tadi, bahwa pada akhirnya ketenangan itu saya peroleh dari dari ajaran agama ya. Tapi sebelum itu kan ada proses, Mas. Ada proses. Saya sudah berhenti mencari ilmu, kemudian beralih mencari seseorang yang bisa mengajari saya tentang ketenangan. Nah, selama saya keliling ke sana ke sini, ketemu orang lagi saya diajari ilmu, ketemu orang lagi saya diajari kesaktian, jadi nggak ada satupun yang bisa mengajari saya ketenangan itu, gitu loh. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang, Mas. Saya bertemu dengan seseorang. Ketika itu saya berkeputusan gitu lah. Mungkin saya harus bertapa baru bisa mencapai ketenangan itu, karena saya mengingatkan ketika saya belajar bermeditasi di dalam agama Buddha, belajar meditasi di dalam agama Hindu, kan saya ingat di situ mungkin dengan cara bertapa kalau di Pulau Jawa kan gitu. Nah, ketika itu saya bermaksud hendak bertapa naik ke Gunung Slamet, daerah Purwokerto sana. Singkat punya cerita, di dalam perjalanan, karena ada tempat-tempat yang harus saya kunjungi sebelum naik ke Gunung Slamet, saya membutuhkan juru kunci. Nah, untuk mengunjungi tempat itu supaya bisa masuk gitu ya, karena pintunya kan digembok. Nah, kemudian saya disarankan untuk ke rumahnya juru kunci. Di dalam perjalanan menuju rumahnya juru kunci, saya ketemu juru kunci di jalan.
Nah akhirnya saya nggak jadi ke rumahnya kan, balik lagi ke Gunung Slamet. Setibanya di kaki Gunung Slamet, di dalam proses perjalanannya, nah di sini saya masuk ke pembicaraan sakral, masuk di dalam pembicaraan sakral. Jadi saya itu dipesan kalau kamu ingin masuk, kalau bahasanya dia itu apa ya? Kalau bahasanya dia itu bukan dimensi atau ranah, bukan. Si kuno banget, si kuno. Tapi intinya kalau kamu mau masuk ke alam tenang, kalau kamu ingin masuk ke alam tenang, ada 4 cara. Nah, 4 cara ini masing-masing memiliki teknik sendiri-sendiri. Nah, 4 cara itu apa? 4 cara itu, 1, kamu harus bisa membawa diri. Kamu harus bisa membawa diri, 1. Yang kedua, kamu harus bisa menempatkan diri. Yang ketiga, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Kamu harus bisa menjaga diri dimanapun kamu berada. Nah, prakteknya ini bahasanya saya sederhanakan loh Mas. Aslinya bahasa Jawa tuh rumit, wong iki wong desa banget kan bahasanya, bahasa Purwokerto kan rodok ngapak-ngapak ngono kan. Nah, itu kalau bahasanya sederhanakan seperti itu. Nah, 4 tahap: membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri dimanapun tempatnya berada. Ini masing-masing mempunyai teknik sendiri-sendiri. Tekniknya 3. Ada 3 teknik untuk mempraktekkannya. Jadi yang pertama itu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kenapa harus menghormati orang yang lebih tua dari kita? Karena orang yang usianya lebih tua dari kita, dia memiliki lebih banyak ilmu pengetahuan atau ilmu pengalaman. Nah, yang kedua, menghormati orang yang sebaya atau seusia dengan kita. Kenapa orang yang seusia dengan kita atau sebaya dengan kita juga harus dihormati? Karena orang yang sebaya dengan kita tersebut, kita belum tahu latar belakangnya seperti apa dan bagaimana. Dan yang terakhir, harus lebih menghormati orang yang berada di bawah usia kita. Kenapa orang yang berada di bawah usia kita harus lebih dihormati? Karena orang yang berada di bawah usia kita itu luputnya, salahnya, dosanya masih sedikit. Nah, ini saya praktekkan, Mas. Saya praktekkan. Nah, setelah berbicara seperti itu, kan jalan lagi nih sama si juru kunci. Jalan lagi ke arah Gunung Slamet, kan? Ke arah Gunung Slamet. Nah, sampai ke jalan yang rimbun, karena mungkin agak lama belum tidak dilewati orang, jadi agak rimbun. Nah, saya kan sibuk menyingkirkan semak-semak itu sambil jalan. Nah, ketika saya noleh, nah juru kunci ini nggak ada, Mas. Gitu loh. Ketika saya noleh ke belakang gitu ya, ketika saya noleh ke belakang, juru kunci yang tadi ngobrol sama saya itu nggak ada. Nah, setelah kejadian itu, saya jadi nggak ragu mempraktekkan apa yang tadi dibicarakan itu. Oh alah, yang 4 hal tadi ya. Iya, nggak ragu, karena kejadiannya seperti itu kan berarti kan bukan orang biasa. Nah, gitu. Akhirnya benar-benar saya praktekkan. Nah, dengan itu pasti bisa. 4 hal tadi ya. Oke Pak Web, terima kasih. Pasti bisa. Oh, Ya. ya. Jadi ada Intinya di perilaku, kalau diperas. ya lah, kalau disimpelkan itu kan. Nah, kalau disingkat. Jadi ada sistematik di situ, Mas ya. Ada sistematik. Jadi secara otomatis nanti bisa ketemu. Bukan ketemu, dia aktif gitu, Mas. Aktif sendiri. Nah, kalau dia aktif kan koneksi ke seluruh tubuh kita. Nah, dengan dia yang aktif dan mengkoneksikan
dengan diri kita, Iya. ya pasti ada respon lah. Wong kita punya otak, punya nurani kan, Iya, iya. pasti ada respon. Sebentar. Ya, yang menarik begini Mbak Wina. Ketika kemudian kita sudah praktek 4 hal tadi kan, pasti kita akan menemukan keajaiban yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Ya katakanlah seperti Pada itu. saat kita menemukan keajaiban itu, yang baiknya kita ceritakan ke orang-orang atau kemudian kita simpan sendiri. Ketika diceritakan ke orang-orang, ada konsekuensinya berkurang apa enggak? Gimana itu Pak Web? Saya rasa tidak. Tidak ya? Iya, karena apa? Karena setiap diri manusia hidup sama, Mas. Sama. Jadi jangan ragu untuk menginformasikan Oh iya ya. pengetahuan baik ke orang lain. Kebaikan gitu ya? Iya, ya itu kan maksudnya kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan yang kita punya tidak akan berkurang deh pokoknya. Tadi di awal jenengan sebut wahyu pancagaib ya. Iya. Padahal satu lagi kayaknya ada wahyu pancalaku. Wahyu Pancalaku. Yang wahyu pancalaku itu apa Pak Web? Nah, kalau wahyu Pancalaku itu sifatnya wahyu pancagaib. Hakikat daripada wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer yang merupakan isi daripada tubuh kita kan. Nah, sedulur papat kalimo pancer kita ini masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri, Mas. Bawaan asli dari sononya. Nah, sifatnya mereka berlima ini disebut sebagai wahyu pancalaku. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung, panca itu 5, laku itu adalah tujuan ke Tuhan. Jadi kalau bukan tujuan ke Tuhan, sebenarnya itu tidak bisa disebut laku, Mas. Kalau arahnya tidak ke Tuhan, itu adalah lelaku. Tapi kalau arahnya ke Tuhan, itu laku namanya. Ini, kalau istilah Jawanya seperti itu. Itulah wahyu pancalaku. Apa saja itu wahyu pancalaku yang menjadi sifatnya sedulur papat kalimo pancer ini? 1, pasrah kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. 2, menerima keputusan Tuhan. 3, mempersilahkan kuasa Tuhan. 4, merasakan kenyataan Tuhan. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu sifatnya mereka berlima, Mas. Sifatnya sedulur papat kalimo pancer gitu.